Mohon di-subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten terbaru. 73. Fitnah. Emi begitu panik melihat anaknya diculik. Dia berteriak dengan keras dan menghentikan para pengendara motor yang melintas untuk meminta tolong hentikan mobil yang menculik Alexa. Pak, tolong hentikan mobil Jeep warna hitam di depan sana, dia sudah menculik anakku. Tolong Pak, ucap Emi dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Kemudian orang itu pun mengejar. Banyak juga bagi pengendara yang ikut mengejar mobil itu untuk menyelamatkan Alexa yang diculik. Namun mereka langsung menghentikan niatnya ketika seseorang dari dalam mobil menodongkan senjata api dan menembak ke arah atas. Tidak ada lagi yang berani untuk mengejar karena mereka juga memikirkan tentang keselamatannya. Orang pertama yang ada di pikiran Emi adalah James. Wanita itu langsung menghubungi James untuk memberitahu apa yang terjadi dan meminta tolong kepadanya. "James, kamu ada di mana?" tanya Emi, panik. "Halo sayang, aku ada di kantor. Kenapa kayaknya kamu lagi panik begitu? Masalah wali kota itu?" "Iya," tanya James dengan tenang. Kasus yang terjadi antara wali kota dengan Bastian adalah sebuah berkah baginya. Ditutupnya perusahaan Alexa pun menjadi sesuatu hal yang baik. Menurut pria itu dengan keadaan seperti ini dia akan lebih mudah untuk mendapatkan Alexa. "Bukan. Tapi Alexa diculik. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Alexa diculik oleh beberapa orang pria berpakaian hitam-hitam dan memasukkannya ke dalam mobil," ungkap Emi. "Apa? Kamu serius?" tanya James. "Aku serius. Masa masalah seperti ini aku berbohong? Tolong selamatkan Alexa, James," ucap Emi. Oke, kamu tenang dulu. Aku akan ke tempatmu sekarang dan meminta orang-orangku untuk mencari tahu siapa yang sudah mencuri Alexa. Setelah itu kita selamatkan dia, oke? Oke, cepat." Setelah mengakhiri panggilan suara itu, Emi langsung masuk ke dalam mobilnya kembali dan menunggu James datang. Alexa berusaha untuk berteriak dan memberontak di dalam mobil. Namun mulutnya yang sudah disumpah dan tangannya yang diikat ke belakang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali wanita secantik ini kalau dibiarkan hanya sebagai barter. Seharusnya dinikmati saja dulu, baru dibarter, kata seorang pria yang memiliki badan sedang di sebelah kanan Alexa sambil menarik tangtop milik Alexa untuk melihat bagian atas bukitnya. "Jangan macam-macam kamu. Tugas kita hanya mengantarnya sampai ke tempat bos dengan selamat dan tanpa luka sedikitpun. Kalau kamu melecehkannya terlebih dahulu, kamu akan menanggung amarah bos. Mau kamu?" ucap seorang teman yang berbadan besar yang berada di samping kiri Alexa. Pria di sebelah kanan Alexa itu mengangkat kedua bahunya seraya berkata, "Maksudku hanyalah menyesalkan saja. Lihat wanita ini sangat cantik. Dadanya juga masih keras dan kenyal sekali. Harusnya Bos Noval menikmatinya dulu, terus melemparnya ke kita dan baru berikan kepada Devan." Alexa akhirnya tahu siapa yang menjadi dalang di balik penculikannya dan motif apa yang menjadi latar belakangnya setelah dia mendengar nama Devan. "Aku takut, Bastian. Tolong, batin Alexa." Sedangkan itu Bastian masuk ke dalam ruang wali kota untuk menemui Arya. "Maaf Pak. Aku Bastian. Kamu mencariku, bukan?" Bastian memotong kata-kata polisi Pamong Praja dan langsung memperkenalkan diri sendiri. Arya yang sedang memeriksa beberapa berkas-berkas bersama denganmu tim ahlinya, terkejut melihat kedatangan Bastian yang begitu cepat. Sebelumnya dia berpikir apa yang tidak besok Bastian baru akan menemuinya setelah didesak oleh istri dan keluarganya. Tetapi sekarang pria itu sudah ada di hadapannya. "Jadi kamu yang bernama Bastian? Wah. Aku pikir kamu nggak punya keberanian untuk datang ke sini ternyata aku sudah salah menilai," ucap Arya. Kemudian dengan cepat Arya menoleh ke arah dua orang staf ahli wali kota dan menyuruhnya untuk keluar. "Kalian berdua silakan keluar dulu, saya ada urusan dengan orang ini." Kedua orang itu pun langsung meninggalkan ruangan. Namun keluarnya dua orang itu membawa masuk dua orang pengawal wali kota yang memiliki badan besar dan tinggi. Setelah pintu ditutup oleh polisi Pamong Praja, sang wali kota kemudian memerintahkan kepada Bastian untuk duduk. "Silakan duduk. Lebih enak bicaranya kalau sambil duduk," seru Arya. Bastian dengan tenang langsung duduk di kursi yang ada di depan Arya. "Jadi untuk apa kamu ke sini?"
Mau minta maaf dan memintaku untuk memberikan kembali izin usaha perusahaan istrimu dan keluarganya? Tanya sang wali kota. Bastian mengangkat sebelah bibirnya seraya berkata, untuk yang kedua, itu benar. Aku memintamu untuk mengembalikan izin perusahaan istriku. Tapi untuk yang pertama, aku nggak akan melakukannya. Sebab yang harus meminta maaf adalah kamu dan juga anakmu yang tidak tahu diri itu. Tentu saja mendengar apa yang dikatakan oleh Bastian membuat Arya naik pitam. Jadi kamu nggak mau minta maaf? Kalau begitu jangan harap izin perusahaan istrimu akan kukembalikan. Arya berkata dengan tegas. Bastian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengeluarkan sebungkus rokok miliknya dari dalam saku jas dan mengambil satu batang. Sepertinya perbincangan kita tidak akan berjalan dengan mulus, ucap Bastian. Lalu dia menghidupkan rokoknya. Ini adalah ruangan wali kota dan Bastian merokok seperti itu tanpa permisi. Memang enggak akan berjalan dengan mulus karena aku tahu kamu enggak akan mau mencium kaki dan juga menjilat sepatuku dan juga Devan, kata Arya. Bastian tidak terpancing dengan perkataan dari Arya. Dia masih bersikap tenang karena dialah yang mengendalikan situasi. Hari ini tepat 3 tahun kamu berkuasa. Bagaimana menjadi wali kota? Enak. Banyak sekali, ya, uang yang masuk ke kantong pribadi, kata Bastian sembari menyandarkan badannya dan menyilangkan kakinya. Apa maksudmu? Jangan menuduh sembarangan. Aku nggak pernah sedikit pun mengambil uang yang bukan hak, apalagi korupsi. Apa yang kamu katakan itu fitnah. Aku bisa memenjarakanmu karena sudah memfitnahku. Bentak Arya. Bastian mendesis. Lalu dia berkata, setahuku fitnah adalah orang yang berkata bohong tanpa adanya bukti. Kalau aku punya bukti, sudah pasti itu bukan fitnah, bukan? Duar. Arya sangat terkejut mendengarnya. Nyalinya pun menjadi ciut. Bukti. Apa dia punya? 2 tahun lagi adalah pemilihan wali kota. Aku rasa targetmu, tentu untuk menjadi wali kota kembali. Tapi kalau misalkan kasus korupsi, suap dan perputaran uang yang mencurigakan yang masuk ke dalam rekeningmu, apa mungkin kamu bisa bertahan sampai 2 tahun lagi? Atau hanya sebatas 2 hari, 2 minggu atau 2 bulan lagi? Bastian berkata dengan tenang. Arya mengepalkan tangannya. Dia menatap wajah Bastian yang sedang merokok dengan tatapan yang tajam. Kalau kamu punya bukti, ayo tunjukin padaku. Cepat. Jangan hanya bicara saja. Seru Arya, menantang. Walau dia merasa cemas karena ancaman itu, namun kemudian dia memberanikan diri untuk menantang Bastian karena dia berpikir kalau semua yang dimainkannya berjalan dengan rapi dan aman. Kamu minta aku untuk membuktikannya? Tanya Bastian. Arya menganggukkan kepalanya, benar. Buktikan. Bastian belum bisa membuktikannya sekarang karena dokumen yang diberikan oleh Cari belum juga masuk. Oleh sebab itu, dia hanya tersenyum saja. Walau dia juga tidak tahu seberapa cepat Charlie akan mendapatkan bukti-bukti tindakan ilegal yang dilakukan oleh Arya. Kenapa diam saja? Kamu nggak bisa membuktikannya. Kalau nggak bisa, jangan bicara sembarangan. Orang sepertimu yang hanya mengandalkan istri untuk bertahan hidup, nggak akan mengerti apa-apa mengenai orang-orang sepertiku. Masih syukur aku tidak membuatmu cacat dan hanya mencabut izin perusahaan istrimu. Geram Arya. 74. Menjadi pahlawan. Arya menjadi semakin percaya diri kalau Bastian tidak memiliki bukti yang dia katakan. Kemudian wali kota itu menoleh ke arah pengawalnya dan berkata, kalian patahkan kaki orang ini. Setelah itu kalian hubungi polisi, laporkan ke orang ini sudah memfitnah dan menyerangku. Siap Pak Wali Kota, ucap seorang pengawal yang memiliki tubuh paling tinggi. Arya menatap kedua mata Bastian seraya berkata, tadinya aku hanya ingin membuatmu bersujud di kakiku dan juga di kaki anakku. Tapi aku berubah pikiran sekarang. Sepertinya sangat menyenangkan melihatmu lumpuh dan membusuk di penjara. Pengawal yang berbadan paling tinggi datang menghampiri Bastian dan menarik tangan pria itu sehingga membuat Bastian langsung berdiri dalam sekali tarikan saja. Punya nyawa berapa kamu berani kepada wali kota? Selama ini nggak ada yang berani kepada dia karena semua tahu akibatnya. Aku akan mematahkan setiap tulang orang yang berani menyinggung apalagi menantang wali kota. Ucap pria itu dengan mata yang melotot dan rahang yang dia keraskan hingga urat-uratnya menonjol.
Pria itu terlihat sangat kuat, Bastian pun pastinya akan kewalahan melawan pria itu. Apalagi ada seorang lagi yang siap membantu jika Bastian melawan. Nyawaku hanya satu, sama sepertimu. Yang membedakan adalah aku akan tetap memiliki satu nyawa di dalam ragaku ini setelah pertarungan nanti, sedangkan kamu, nyawamu akan terbang ke neraka. Bastian berkata seraya tersenyum. Arya terkejut dengan nyali yang dimiliki oleh Bastian. Dan pikirannya pun langsung bertanya-tanya tentang kemampuan bela diri Bastian. Hal ini sedikit membuatnya cemas. Kurang ajar, mati kau, pekik anak buah Arya. Di titik ini, tiba-tiba pintu ruangan terbuka secara paksa dan seorang pengawal jatuh di lantai. Terlihat Charlie berjalan masuk ke dalam ruangan dengan membawa map transparan di tangannya. Lepaskan Tuan Dominic, atau kalau tidak kamu akan mati, seru Charlie. Anak buah Arya langsung melepaskan tangannya dari jas Bastian. Lalu dia menghadapkan badannya kepada Charlie. Charlie, untuk apa kamu ke sini? Tanya Arya dengan suara yang bergetar. Bukan hanya suaranya saja tetapi badannya pun ikut gemetaran ketika melihat sosok ketua jaringan mafia Jakarta. Charlie melempar map yang dia pegang ke tubuh Arya. Aku ke sini ingin memperingatkanmu untuk tidak bermain-main dengan Tuan Dominic, kalau tidak karepmu akan tamat dan aku akan menguburmu hidup-hidup. Ucap Charlie dengan mata yang menatap tajam ke kedua mata Arya. Sang wali kota tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Charlie. Sambil mengambil beberapa lembar kertas yang berserakan, Arya berkata, aku nggak mengerti apa yang kamu katakan. Aku sama sekali nggak pernah terlibat apapun dengan Tuan Dominic. Bahkan aku pun nggak mengenalnya. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Arya. Kamu buta. Orang yang sedang berhadapan denganmu adalah Tuan Dominic. Berhadapan dengannya sama dengan berhadapan denganku. Bentak Charlie. Harga diri yang dimiliki oleh seorang wali kota tidak ada artinya di mata Charlie. Jika di mata Charlie saja tidak ada artinya, apalagi di mata Bastian. Jadi Bastian adalah Tuan Dominic? Tanya Arya dengan suara terbata. Charlie menganggukkan kepalanya. Arya begitu syok. Kabar mengenai Tuan Dominic sudah menyebar ke segala penjuru kota setelah dia menghabisi Esther dan Jeremy. Tetapi hal ini berlangsung singkat. Sebab dia adalah seorang wali kota, di pikirannya Tuan Dominic tidak akan mungkin bisa berbuat banyak kepadanya. Kalau begitu aku percaya akan kalian untuk pergi. Kita anggap masalah ini selesai sampai di sini, ucap Arya seraya merentangkan tangannya ke arah pintu keluar. Bastian menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, oke, kalau kamu mau masalah ini sampai di sini. Aku akan mengembalikan izin usaha perusahaan istrimu. Tenang saja, ucap Arya. Bastian tidak merespon apa yang diucapkan oleh Arya. Dia malah memalingkan wajahnya kepada Charlie. Lalu dia berkata, tolong kamu siapkan seluruh perusahaanku yang ada di timur Jakarta untuk pindah ke kota lain. Setelah itu semua suap, korupsi, dan tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh Arya, kamu ungkap ke media. Untuk perusahaan istriku, kamu nggak usah memikirkannya, sebab wali kota yang baru akan mengurusnya untukku. Siap Tuan Dominic. Aku akan melaksanakannya, ucap Charlie. Mendengarnya membuat Arya langsung pucat wajahnya. Dia menggelengkan kepala seraya berkata, tidak. Kamu nggak bisa melakukan itu. Emangnya perusahaan apa yang kamu miliki di sini sehingga kamu bisa memiliki suara yang kuat untuk menyingkirkanku? Charlie berkata untuk menjelaskan, banyak sekali perusahaannya yang ada di timur Jakarta, aku akan memberitahu beberapa saja, yang pertama ada Hotel Aurora, yang kedua ada Mondih Branchen dan yang ketiga adalah perusahaan yang memberikanmu banyak uang, Red Light Club. Boom. Ketiga perusahaan yang dikatakan oleh Charlie itu, semuanya adalah perusahaan besar yang membantu pemasukan daerah yang tinggi. Dan lagi dia juga mendapatkan jatah dari Red Light Club yang masuk langsung ke dalam rekening pribadinya. Tentu saja jika ketiga perusahaan itu keluar dari timur Jakarta, akan membuat kota menjadi timpang pemasukannya. Dan hal ini tidak akan bisa diterima oleh para dewan. Satu yang ingin kutekankan, bukan aku yang akan mencopotmu tapi adalah komisi anti rasuah yang akan membuatmu turun dari jabatan sebagai wali kota dan menjadi pesakitan di penjara, ucap Bastian. Dan lagi, aku berjanji akan membuatmu hidup menderita di penjara.
Kamu nggak akan sama seperti para napi koruptor lainnya. Aku kan pastikan kamu akan sama seperti maling-maling receh pada umumnya. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Bastian itu, tubuh Arya lemas. Dia pun roboh dan bersimpuh di hadapan Bastian. Kumohon Tuan Dominic, maafkan aku. Aku akui aku salah dan sudah bertindak semena-mena kepada Tuan. Aku menyesal, ucap Arya. Penyesalan memanglah selalu datang belakangan. Bastian berkata dengan ekspresi wajah yang datar. Amy menghubungi Margaret untuk mengabarkan diculiknya Alexa. Dia berharap ibu mertuanya itu dapat membantu untuk mencari keberadaan Alexa. Walau bagaimanapun dia berpikir kalau Alexa tetaplah cucu Margaret dan anggota keluarga Winata. Halo Ma, aku mau ngabarin kalau Alexa diculik. Tolong bantu cari Alexa, Ma. Tolong hubungi teman Mama di kepolisian atau siapa aja, kata Amy, panik. Diculik. Oh, kapan? Tanya Margaret dengan suara yang sangat tenang. Baru aja, Ma. Aku lihat sendiri dia dimasukin ke dalam mobil Jeep warna hitam. Mobilnya Alexa juga ada di pinggir jalan dengan kaca yang pecah, ungkap Amy. Ya sudah kamu cari dulu saja. Nanti Mama hubungi teman Mama, kali saja ada yang bisa bantu. Margaret berkata dengan suara yang malas-malasan. Wanita tua itu memang tidak bermaksud untuk menolong. Bahkan dia merasa senang mendengar Alexa diculik. Dia tidak mau lagi terlibat hal apapun dengan Alexa. Dia sudah kapok karena izin perusahaan yang bisa dicabut oleh wali kota. Kemudian panggilan suara itu pun diakhiri oleh Margaret. Di titik ini, James datang dengan diantar oleh sopir kantornya. Dia pun langsung keluar mobilnya dan masuk ke dalam mobil Amy. Alu sudah menghubungi beberapa temanku. Sebentar lagi kita akan tahu di mana keberadaan Alexa, kamu tenang saja. Ada aku di sini, ucap James. Amy langsung memeluk tubuh James dengan erat seraya menangis di pundak pria itu. Terima kasih, James. Untung ada kamu. Jika seperti ini, aku yakin Alexa akan bisa diselamatkan, kata Amy. Kamu tenang saja, aku bisa melakukan apapun, ucap James dengan percaya dirinya. Tidak lama setelah itu James mendapat panggilan suara dari orang suruhannya yang sudah menemukan di mana Alexa berada. Halo bos, aku sudah mendapatkan informasi di mana wanita itu diculik. Aku akan mengirim alamatnya, terang seorang pria dari ujung panggilan suara. Oke, kirim segera, ucap James. Setelah itu panggilan suara diakhiri oleh James dengan senyuman di wajahnya. Akhirnya aku bisa tampil sebagai seorang pahlawan. Dengan begitu Alexa akan berhutang nyawa kepadaku dan kemudian dia mau menikah denganku, batin James. 75. Novel Si Ular Piton. Setelah mendapatkan alamat di mana Alexa diculik, James dan Amy langsung berangkat menuju ke tempat itu. Tidak lupa James menghubungi beberapa preman yang selama ini bekerja sama dengannya untuk mengurus tentang masalah kekerasan agar datang membantu membebaskan Alexa. Apakah Alexa bisa diselamatkan? Tanya Amy. Tentu saja bisa. Kamu tenang aja kalau aku yang akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya. Aku juga sudah menghubungi anak buahku untuk ikut membantu, kata James. Kalau dia meminta tebusan uang yang banyak, bagaimana? Walaupun James adalah tipikal orang yang sangat teliti dengan uang, tapi untuk masalah kali ini dia berani membayar mahal jika memang penculik itu menginginkan tebusan uang. Aku akan memberikan berapapun yang dia inginkan. Tenang saja aku memiliki banyak uang, kata James. Amy menganggukkan kepalanya seraya mengelus pipi pria itu. Setelahnya Amy menghubungi Cynthia untuk mengabarkan masalah diculiknya Alexa. Dari orang-orang terdekat Alexa yang dihubungi oleh Amy, tidak pernah terpikir sekalipun di dalam benak wanita paruh baya itu nama Bastian. Itu dikarenakan dia tidak percaya kepada Bastian kalau menantunya itu bisa menyelamatkan Alexa. Setelah perjalanan yang memakan waktu 30 menit, kini mereka tiba di depan gerbang sebuah gudang bekas penyimpanan minuman keras yang sudah tidak lagi beroperasi. James dan Amy kini turun dari mobil dan bergegas menuju ke gerbang di sana. Buka pintunya, pekik James. Karena tidak ada seorang pun yang datang menghampiri setelah beberapa kali James teriak-teriak, dia pun dengan kesel menendang-nendangi gerbang yang terbuat dari besi dan kawat itu. Buka brengsek, pekik James lagi.
Kemudian terlihat seorang pria berbadan besar yang cenderung gendut dan memiliki kepala pelontos, berjalan menghampiri dari arah dalam. "Siapa kamu?" tanya pria itu. "Namaku James dari keluarga Warren. Aku ingin mencari orang yang menculik calon istriku. Namanya Alexa," jawab James. "Kalau kamu sudah bertemu dengannya, kamu mau apa?" tanya pria yang memiliki suara bass itu. Aku akan meminta dia untuk melepaskan calon istriku. Aku bisa memberikan apa yang dia minta," jawab James, terbata. Aura yang dikeluarkan oleh pria gemuk itu, sanggup membuat James ketakutan. Namun walau begitu, anak dari keluarga Warren itu berusaha untuk tidak menunjukkannya di depan Amy. "Lebih baik kamu pulang saja. Bosku nggak mau menerima tamu sepertimu. Untuk calon istrimu itu, biarkan dia dinikmati dulu oleh bosku, nanti juga akan dibebaskan," kata pria itu. Dia mengatakannya karena dia sudah diperintahkan oleh Noval untuk mengusir siapa saja yang datang, kecuali dia adalah Bastian. Tidak lama kemudian dua mobil SUV berhenti di belakang mobil milik Amy. Dan total 15 orang, keluar dari kedua mobil itu. James tersenyum melihat kedatangan anak buahnya. Lalu dia mengembalikan pandangannya kepada pria di balik gerbang dan berkata, "Lebih baik kamu sekarang masuk ke dalam dan beritahu bosmu. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di sini dan melukai kalian semua." James terlalu naif. Dia berpikir orang-orang yang membantunya dapat mengalahkan pasukan Noval. "Di mana wanitamu, bos?" tanya seorang pria yang mengenakan jaket kulit berwarna coklat. "Dia ada di dalam. Si gendut ini tidak mau membiarkanku masuk," terang James. Anak buahnya James itu mendekati pria gendut dan berkata, "Bukakan kami pintu atau aku akan membunuhmu." Dengan ekspresi wajah yang datar, pria gendut itu membuka gembok yang mengunci gerbang. James tersenyum. Dia merasa bangga memiliki anak buah yang menurutnya memiliki kekuatan yang hebat. Dengan sekali ancaman, pria gendut itu mau membuka gerbangnya. "Makanya kamu jangan sok. Mereka adalah anak buahku. Mereka bisa mematahkan tulang-tulangmu dengan mudah," ucap James, tersenyum bangga. Amy pun yang melihatnya, menjadi terpukau. Dia makin jatuh cinta kepada James. Sebuah cinta yang salah karena James hanya memanfaatkan tubuhnya saja. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi, pria gendut berkepala pelontos itu menendang perut pria yang mengancamnya hingga terpental sejauh 5 meter. "Siapa yang ingin membunuhku? Ayo maju," tantang pria berbadan besar itu. James melangkah mundur. Amy pun sama, dia melangkah mundur karena dia takut terkena serangan pria besar yang lebih mirip dengan kerbau itu. "Kalian, serang!" seru James. Para preman itu satu persatu maju untuk menghajar pria gendut itu, tapi tidak ada satu pun yang berhasil untuk menyentuh pria itu, malah mereka yang harus terkapar. 15 orang bisa dikalahkan dengan mudah oleh pria gendut itu. Apa? Suruh anak buahku kalah. Bagaimana ini?" James begitu ketakutan. Tubuhnya gemetaran hingga dia pun kesulitan untuk sekedar berdiri. Amy wajahnya pucat. Kebahagiaannya yang mengira kalau James bisa menyelamatkan Alexa, sirna. "James, bagaimana ini?" tanya Amy. James menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar buntu dan tidak memiliki cara lain. "Kita hanya bisa menunggu sampai Alexa dibebaskan," kata James dengan wajah seperti mayat. "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika kita menunggu apakah Alexa masih hidup? Jika hidup, dia akan kehilangan kesuciannya. Bagaimana kamu bisa membiarkan itu?" Amy bertanya seraya menggoyang-goyangkan tubuh James. Di titik ini, tiba-tiba 5 buah mobil jeep berhenti di dekat mereka. Dan 30 orang berpakaian hitam-hitam keluar dari dalam mobil jeep itu. Dan terakhir terlihat Bastian dan Charlie keluar dari mobil yang berada di tengah. Itu Bastian?" tanya James, terkejut. "Iya, itu Bastian," kata Amy. Setelah kedua orang itu keluar dari mobil, Cynthia terlihat keluar juga dari dalam mobil itu. Cynthia ketika mendapat kabar dari ibunya kalau Alexa diculik langsung menghubungi Bastian. Dia tahu kalau kakak iparnya itu yang sanggup untuk menyelamatkan Alexa. Dan Bastian yang sedang ada di kantor wali kota dan baru saja selesai mengurus pria tua itu, murka. Dia pun langsung bergegas menuju ke gudang untuk menyelamatkan Alexa bersama dengan Charlie.
Cynthia memaksa ikut dalam rombongan Bastian, itulah kenapa wanita itu bisa bersama dengan Bastian dan Charlie. Kedatangan Bastian dan pria berpakaian hitam-hitam yang tampak begitu kuat dan kokoh bagai petarung martial arts, membuat Amy terpesona. Harapannya agar Alexa bisa bebas tanpa luka sedikit pun, kembali muncul. Bastian, dari mana saja kamu? Alexa diculik dari tadi dan kamu baru datang. Amy memprotes keterlambatan Bastian. Mama, diam. Bagaimana mungkin Bastian bisa datang cepat kalau Mama saja tidak memberitahunya? Ucap Cynthia dengan suara yang tinggi. Amy memegang lengan Bastian ketika menantu yang itu berjalan di depannya. Aku mohon, tolong selamatkan Alexa. Bastian dengan lembut memegang tangan Amy seraya berkata, Mama tenang saja. Amy pun melepaskan tangannya dari lengan Bastian. Di mana istriku? Tanya Bastian. Pria gendut itu tidak melihat kepada Bastian, melainkan dia melihat orang yang berada di belakang Bastian yaitu Charlie. Dia sangat mengenal Charlie dan tahu betul bagaimana kekuatannya. Ada di dalam. Siapa namamu? Tanya pria gendut itu yang kini menatap kedua mata Bastian. Bastian. Pria gendut itu menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, kamu sudah ditunggu oleh Mas Noval, di dalam. Charlie begitu terkejut mendengarnya. Wajahnya yang tadi terlihat serius dan gana, kini mulai gusar. Apa katamu? Noval. Noval, si ular piton. Tanya Charlie. Pria gendut itu menganggukkan kepalanya. Charlie langsung meneguk salivanya. Dia sadar kalau hanya dia dan pasukannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Noval. Bagaimana ini? Bersambung.